Kalena dhamma sawanang etamang kalamutamang. Penuturan syair Dhammapada di video ini ditujukan untuk kita renungkan. Penuturan bahasa Palinya bukan sebagai sarana pembelajaran pengucapan bahasa Pali yang benar. Meskipun demikian, penutur tetap berusaha sesuai kemampuannya untuk mengikuti aturan pengucapan menurut tata bahasa Pali. Namun dengan segala kerendahan hati, penutur memohon maaf atas kesalahan yang terjadi, baik dalam pengucapan maupun dalam pelantunan bahasa Pali dari bait-bait Dhammapada ini. Untuk syair Palinya, penutur memilih membacakan dari hard copy kitab Pustaka Dhammapada Pali Indonesia yang diterbitkan oleh Sangga Theravada Indonesia. Untuk terjemahan bahasa Indonesia dan kisah latar belakangnya, penutur memilih membacakannya dari sumber web samakkhipala.or.id di bagian Dhammapada. Semoga syair Pali Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakangnya ini dapat kita renungkan sehingga membawa manfaat kebijaksanaan bagi kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu. Sadhu, sadhu. Terima kasih. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Pembacaan bait-bait Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakang dibabarkannya bait tersebut oleh Buddha Gautama. Attawagga, kelompok bait tentang diri sendiri. Bait 163. Sukarani asadhuni Attano ahitanica yang wehitan jasadunca tang we paramadukkarang. Bait 163 artinya, sungguh mudah untuk melakukan hal-hal yang buruk dan tak bermanfaat, tetapi sungguh sulit untuk melakukan hal-hal yang baik dan bermanfaat bagi diri sendiri. Kisah latar belakang dibabarkannya bait 163 Attawagga oleh Buddha Gautama. Kisah perpecahan Sangga. Pada suatu kesempatan, ketika Sang Buddha sedang memberikan khotbah di Wihara Weluwana, Dewadatta datang kepadanya dan menyarankan bahwa Sang Buddha kini telah menjadi tua. Seharusnya tugas-tugas kepemimpinan Sangga diserahkan kepada Dewadatta. Tetapi Sang Buddha menolak permintaannya, menegurnya, dan menyebutnya penjilat lidah atau kelasika. Sejak saat itu, Dewadatta sangat membenci Sang Buddha. Ia bahkan berusaha membunuh Sang Buddha sebanyak 3 kali, tetapi selalu gagal. Kemudian Dewadatta mencoba taktik lain. Kali ini ia datang ke hadapan Sang Buddha dan mengajukan 5 peraturan untuk para biku untuk dilakukan sepanjang hidupnya. Ia mengajukan 1.
para biku harus tinggal di hutan. 2. Para biku harus hidup dengan makanan yang hanya diterima pada saat pindapata. 3. Mereka harus mengenakan jubah yang hanya terbuat dari potongan kain yang diperoleh dari tumpukan sampah. 4. Mereka harus berdiam di bawah pohon. Dan 5. Mereka tidak boleh memakan ikan atau daging. Sang Buddha tidak menolak terhadap peraturan tersebut dan tidak keberatan terhadap siapapun yang sanggup melakukannya. Tetapi dengan berbagai pertimbangan yang benar, beliau tidak menetapkan peraturan itu untuk para biku secara keseluruhan. Dewadatta menuntut bahwa peraturan yang diajukannya lebih baik daripada peraturan yang telah ada, dan beberapa biku baru sepakat dengannya. Suatu hari, Sang Buddha bertanya kepada Dewadatta, apakah benar bahwa ia berusaha membuat perpecahan dalam sangga, dan ia mengakui bahwa hal itu benar. Sang Buddha memperingatkannya bahwa perbuatan itu adalah suatu perbuatan buruk yang serius. Tetapi Dewadatta tidak memperdulikan peringatan itu. Setelah itu, Dewadatta bertemu dengan Anandathera pada saat berpindapata di Rajagaha. Dewadatta berkata kepada Anandathera, "Ananda, mulai hari ini saya akan melakukan kegiatan uposatha dan menjalankan tugas-tugas sangga secara terpisah, tidak tergantung kepada Sang Buddha dan pasamuan biku-biku." Sekembalinya dari pindapata, Anandathera memberitahu Sang Buddha apa yang telah dikatakan oleh Dewadatta. Mendengar hal itu, Sang Buddha menjelaskan, "Dewadatta melakukan kesalahan yang sangat serius. Perbuatan itu akan menyebabkan ia terlahir ke alam neraka awici. Bagi orang yang bersifat baik, sangatlah mudah melakukan perbuatan baik dan sulit berbuat jahat. Tetapi orang jahat sangatlah mudah berbuat jahat dan sulit melakukan perbuatan baik. Memang, dalam hidup ini adalah mudah untuk melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat, tetapi sulit untuk melakukan sesuatu yang baik dan bermanfaat." Kemudian Sang Buddha membabarkan bait 163 berikut. "Sungguh mudah untuk melakukan hal-hal yang buruk dan tak bermanfaat, tetapi sungguh sulit untuk melakukan hal-hal yang baik dan bermanfaat bagi diri sendiri." Kemudian pada hari uposatha, Dewadatta diikuti oleh 500 biku-biku suku Waji memisahkan diri dari pasamuan sangga dan pergi ke Gayasisa. Akan tetapi, ketika dua murid utama, Sariputta dan Mahamoggallana pergi menemui para biku pengikut Dewadatta dan berbicara kepada mereka, mereka menyadari kesalahannya, sehingga banyak di antara mereka yang kembali bersama dua murid utama kepada Sang Buddha. Kalena dhamma savanang etamang kalamuttamang